Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa dulu. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita nanti diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar IPAS ya. Silakan yang baru dari toilet masuk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hari ini bagaimana? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Saya absen dulu ya. Faunia. Oh, sakit ya? Verlita. Vina. Fitria. Friza. Geta. Alhamdulillah, yang sakit berarti satu. Mudah-mudahan lekas sehat dan bisa kembali ke sekolah. Ya. Nah, minggu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai apa? Pupuk kompos. Kalian sudah melakukan observasi di rumah? Belum. Nah, coba ya, hari ini kita nanti membuat pupuk kompos. Nah, pembuatan pupuk kompos kita nanti fokusnya pada materi sampah dan penanganannya, ya. Terlebih dulu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan yang namanya sampah, ya. Selama ini kita hanya tahu sampah, tapi belum secara umum kita belum mendefinisikan ya sampah itu bagaimana. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat mengelompokkan sampah yang terdapat di lingkungan. Kemudian yang ketiga, kalian nanti dapat mengetahui dampak sampah bagi manusia. Kemudian yang berikutnya, kalian nanti dari sampah itu mengetahui pengertiannya, mengelompokkan, mengetahui dampaknya, baru kalian nanti dapat merancang sampah tersebut menjadi satu produk yang disebut sebagai kompos. Kenapa kita mengambil kompos? Satu, kalian kan di jurusan APHP. Tentunya dari hasil olahan APHP itu banyak sekali ditemukan sampah yang berupa sampah organik. Kemudian yang berikutnya, murid dapat melakukan aksi pengurangan sampah. Dengan cara apa? Dengan cara mengolah sampah organik itu menjadi pupuk kompos. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen menunjukkan kepada kalian ya, suatu kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Iya apa tidak? Karena apa? Setiap aktivitas manusia itu pasti menghasilkan sampah. Baik itu nanti aktivitas kita sendiri maupun di keluarga.
Ya. Kira-kira aktivitas yang menghasilkan sampah itu apa? Silahkan angkat tangan di rumah. Apa? Ya? Memasak, betul. Terus yang lainnya? Ayo angkat tangan, ya silahkan. Ya, makan, berarti sampahnya berupa sisa makanan. Kita sekarang mengakumulasikan sampah yang dihasilkan setiap hari itu kira-kira dalam satu rumah itu berapa kilo? Satu hari 2 kilo. Terus yang lain 1 kilo, ya betul. 3 kilo. Mungkin kalau ada kegiatan khusus ini biasanya lebih dari ini ya. Nah, dari kegiatan yang ada di rumah setiap hari itu kita paling tidak menghasilkan 1 sampai 2 kilo. Ini dalam satu rumah. Sekarang kita wilayahnya yang agak luas. Dalam satu lingkungan, kira-kira satu RT, kira-kira satu RT itu berapa kilo yang dihasilkan? Satu RT kira-kira berapa rumah? Banyak itu kira-kira berapa? 100. Banyak sekali. Berapa? Sekitar 40. Nah, kalau dari satu rumah saja kita menghasilkan 2 kilo. Dalam satu RT itu berapa kilo? 80 kilo, ya betul. Ya, itu dalam satu RT. Kalau kita lebih luas lagi cangkupannya, dalam satu RW itu ada berapa kilo? Sekitar 100 kilo lebih ya, 100 sampai 150 kilo per hari. Bayangkan ya, kalau setiap hari daerah kita itu menghasilkan sampah sekian, terus dikumpulkan jadi satu, kira-kira itu nanti akan berdampak bagi kita atau tidak? Iya, dampaknya apa? Coba angkat tangan, silahkan memberikan masukan. Ayo, dampak bagi manusia apa? 1? Apa? Ya, tercemarnya lingkungan. Terutama itu apa? Contohnya banjir, karena biasanya sampah kalau dibuang di sungai itu bisa menyumbat aliran sungai. Nah, sekarang kita lihat di sini definisi dari sampah itu apa? Nah, yang disebut sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, kalau kita lihat dari industri, bukan sampah lagi, dia nanti akan berupa yang namanya limbah. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pembagian dari sampah. Nah, jenis sampah itu kalau dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah yang namanya B3. Ada yang tahu B3 itu apa? Ada yang tahu? Belum. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Kalau kalian lihat ini bagaimana cara penanganannya, pengolahannya masing-masing sampah itu berbeda. Makanya sebelum diolah harus kita pilah-pilah terlebih dahulu ya, menjadi apa? Sampah organik disendirikan, kemudian sampah anorganik juga disendirikan, kemudian sampah B3 juga disendirikan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam pengolahan lebih lanjut ya. Nah, dampak sampah bagi masyarakat itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dari apa saja? Yang pertama terhadap kesehatan. Jelas, sampah itu adalah sumber penyakit. Kemudian terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan apa? Ya mestinya kerusakan pada ekosistem ya. Kerusakan pada ekosistem. Kemudian yang ketiga terhadap sosial dan ekonomi. Apa saja? Yang pertama nanti dapat mengurangi keindahan. Nah, kalau kita sudah tahu dampaknya, bagaimana cara mengurangi sampah? Secara umum ada 3.
Ada yang namanya reduce, kita mengurangi. Kemudian yang kedua, kita bisa mereuse atau menggunakan ulang. Contoh apa? Kresek belanja itu bisa kita gunakan ulang. Jangan sekali pakai langsung dibuang. Kebanyakan seperti itu ya. Yang ketiga, kita bisa melakukan recycle atau mendaur ulang. Dengan 3 cara itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, ini diharapkan kita nanti bisa mengolah atau meminimalisir limbah yang ada atau sampah yang ada atau yang kita hasilkan. Nah, untuk itu dari situ saya ambil proyek yang di dalamnya itu saya sesuaikan dengan jurusan kalian. Satu, kalian dari jurusan APHP. Yang kedua, dari sampah yang dihasilkan di jurusan APHP itu paling tidak bisa meningkatkan nilai ekonomi. Ya, yang kedua nanti bisa memperbaiki tanah, kesuburan tanah. Yang ketiga, yang paling penting, dari sampah itu kita olah menjadi kompos. Tujuannya supaya tidak menghasilkan sampah yang baru. Proyek kita hari ini adalah membuat pupuk organik. Bisa dari nanti kotoran hewan, ya, nanti berupa pupuk cair ataupun nanti berupa pupuk kompos. Langkahnya bagaimana? Langkah yang kita lakukan ini nanti, satu, kita melakukan observasi. Nah, dari LKPD nanti yang saya bagikan, kalian baca, ikuti instruksinya. Nah, sebelum saya bagikan, kelompoknya sudah dibentuk? Sudah. Berarti ini pilihan kalian sendiri ya? Iya. Nah, saya mau membagikan LKPD-nya dulu sebelum saya terangkan melalui dari langkah-langkah pembuatan pupuk kompos. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, langkah dari LKPD atau proyek yang kita lakukan hari ini, satu, ya, kita melakukan observasi terlebih dahulu. Nanti kalian saya berikan waktu untuk observasi di lingkungan APHP, ya. Apa yang perlu kalian amati? Yang perlu kalian amati adalah sampah yang terdapat di lingkungan kelas dan lingkungan APHP. Yang kedua, observasi kita ini melalui studi literasi. Dari studi literasi ini nanti, silakan kalian nanti mencari 3 artikel atau 3 jurnal yang isinya itu nanti pembuatan pupuk organik. Ya. Nah, hasil citasinya itu nanti silakan kalian tulis di tabel yang kedua. Yang pertama harus dicantumkan judul. Judulnya jurnal itu apa atau artikel itu apa judulnya. Yang kedua, pengarang. Ketiga, tahun terbitnya. Baru kemudian yang keempat itu adalah ringkasan dari jurnal. Nah, yang perlu dituliskan dalam ringkasan itu apa? Yang pertama mungkin dari bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Kemudian yang kedua, metode kerjanya bagaimana? Setelah nanti kalian citasi jurnal, ini nanti desainlah, rancanglah apa yang kamu mau lakukan untuk pembuatan pupuk kompos, ya. Kemudian rancangan kerja itu masuk pada D. Nama anggota kelompok silakan dituliskan 1, 2, 3, 4. Kemudian judul proyek itu adalah pengolahan sampah. Ya. Yang berikutnya alamat yang diobservasi. Berarti kalau kalian melakukan observasi di APHP, berarti nanti bagaimana alamatnya? Di lingkungan bengkel APHP SMK Negeri 1 Trenggalek.
rancangan pengolahan limbah. Dari sekian banyak yang kamu dapatkan observasi baik di lapangan maupun nanti melalui studi literasi, tetapkan yang mau kalian buat apa. Kemudian yang terakhir, kita nanti gambar itu nanti hasil dari observasi ya, dibuat nanti satu frame ya, itu ada 3 sampai 4 gambar. Kemudian setelah kalian sudah matang rencananya, baru nanti penyusunan jadwal. Sudah ya? Tidak ada yang ditanyakan? Saya memiliki beberapa contoh sampah. Coba dari sini masing-masing perwakilan kelompok nanti memilih nomornya, buka di dalamnya ada apa, terus kemudian pilahlah. Di sini nanti masuk ke dalam sampah organik, anorganik, atau sampah B3. Ya, sebentar. Nah, kita mulai game ya. Caranya nanti silakan masing-masing kelompok itu membuka satu kotak dan kalian nanti harus memilah. Harus pada sampah organik, anorganik, atau B3. Kita mulai ya. Mulai kelompok 1, silakan perwakilan. Ya, ini kamu pilih yang mana? Kursornya ini di. Nah, misalkan pilih itu. Pilih yang mana? Nomor berapa? Nomor 11, silakan dibuka. Nah, itu termasuk pupuk sampah apa? Yo. Dipilih. Itu apa gambarnya? Sisa makanan. Berarti masuk. Silakan dipilih organik. Kemudian kelompok 2, silakan. Ya, betul ya. Lanjut. Pilih salah satu. Oh, nomor 5 pilihannya. Nah, dari kelompok 2 termasuk apakah ini? Sampah organik. Ya, silakan dipilih, dicentang. Lanjut. Jadi semua paham ya, sudah paham ya, sudah bisa memilah antara sampah organik dan anorganik. Nah, untuk memulai observasi, nanti silakan kalian per kelompok kerjasamanya mencari melakukan observasi sampah yang ada di lingkungan APHP. Waktunya 15 menit. Cukup ya? Ya. Silakan dimulai dari sekarang, berarti nanti masuk lagi ke kelas jam 9 ya, jam 9. Jangan lupa dibawa itu LKPD-nya, kemudian didata semua sampah yang ditemui, kemudian kalau sudah langsung masuk ke kelas. Jangan lupa difoto ya. Ya, silakan. Sudah melakukan observasi semua? Sudah. Kalian mendapatkan berapa sampah? 10. Ada yang lebih? Ada. Ternyata sampah di sekitar kita itu bukan hanya cuma 10 macam ya. Ternyata banyak sampah yang dihasilkan. Nah, dari sampah itu kira-kira ada yang ketemu apa saja? Coba dari kelompok sana, kelompok 7. 8 ya, kelompok 8, silakan. Jambu busuk. Iya. Bunga kering. Iya. Benderai. Iya. Bungkus permen plastik. Iya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, sampah yang dihasilkan itu ternyata banyak dan bermacam-macam. Nah, dari hasil temuan kalian, sekarang silakan kalian berkelompok untuk memilah dari sampah-sampah tersebut masuk ke dalam sampah organik,
anorganik atau B3. Kemudian yang berikutnya, studi literasi. Kalian nanti cari 3 jurnal yang memuat pembuatan pupuk organik. Terus yang berikutnya, dari lembar LKS itu kalian nanti mendesain kira-kira proyek apa yang saya buat nanti, ya. Nah, ditulislah di situ di kolom yang D, ya. Mulai dari alat dan bahan yang mau kalian gunakan apa. Kemudian yang berikutnya cara kerjanya bagaimana. Itu silakan ditulis, ya. Nah, yang terakhir jangan lupa kalian susun jadwal untuk pelaksanaan proyek. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadwal pelaksanaan proyek itu dilaksanakan pada mulai hari ini. Berarti Jumat tanggal 28 Agustus 2025. Kegiatan apa yang sudah kalian lakukan? 1, apa tadi? Observasi. Yang kedua, studi literasi. Ya, terus kemudian yang ketiga apa? Menyusun rancangan proyek, ya. Jadi 3 ini nanti bisa kalian masukkan ke dalam jadwal dengan tanggal yang sama. Ya. Dan sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, silakan mulai bekerja mengisi lembar kerja itu sesuai dengan petunjuknya. Sudah dipilah? Citasi jurnalnya sudah? Ya, citasi jurnal kalau tidak cukup di buku tulis saja enggak apa-apa, enggak usah dipindah di LKPD, ya. Untuk citasi jurnalnya, kalau di situ tidak cukup, nanti dituliskan di buku tulis tidak apa-apa. Ya, ini kelompok 6. Tidak ada masalah ya? Ya, ya. Dari kelompok sini ada masalah? Alamat yang diobservasi ini kalian kan observasinya di sini ya. Ya nanti silahkan ditulis di sini di sekolah. Iya. Kalau memang proyeknya itu nanti dari misalkan kotoran kambing, ya nanti alamat observasinya kamu tambah di lingkungan rumah. Ya. Ya. Iya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, bagus. Jadi nanti gini, hasil yang sudah kalian rancang mulai dari observasi sampai penyusunan sampai jadwal, silahkan dipresentasikan ke depan ya. Kira-kira kelompok mana yang mau presentasi dulu? Kelompok 8. Ya, kelompok 8. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Iza Azari. Saya Vina Salsabila Rahadatul Aisi. Saya Himatul Ulia. Saya Imaratus Halika. Di sini kita akan mempresentasikan hasil observasi lingkungan. Berikut hasil observasi lingkungan kami dengan mengamati hasil sampah. Di sini saya mendapatkan 10 jenis sampah. Sampah pertama adalah stik es krim kayu, termasuk jenis sampah organik. 2. Sedotan plastik, termasuk jenis sampah anorganik. 3. Tutup botol, termasuk jenis sampah anorganik. 4. Daun kering, termasuk jenis sampah organik. 5. Jambu busuk, termasuk jenis sampah organik. 6. Kotak susu, termasuk jenis sampah anorganik. 7. Bunga, termasuk jenis sampah organik.
8. Baterai termasuk jenis sampah B3. 9. Bungkus permen plastik termasuk jenis sampah anorganik. 10. Botol plastik termasuk jenis sampah anorganik. Dari observasi kelompok kami, baik observasi lapangan maupun studi literasi, memutuskan proyek yang kami ambil berjudul pembuatan pupuk kompos daun kering dengan rincian berikut. Judul proyek pengolahan sampah. Alamat yang diobservasi bengkel APHP SMK Negeri 1 Trenggalek. Rancangan pengolahan limbah. Judul rancangan pembuatan pupuk kompos daun kering. Alat dan bahan. Alat 1. Tempat atau wadah kompos seperti bak, tong, dan lain-lain. 2. Alat pengaduk. 3. Sarung tangan. 4. Cangkul atau sekop. 5. Pisau dan gunting. Bahan 1. Daun-daun kering. 2. Sisa-sisa bahan organik. 3. Air secukupnya. 4. Pupuk kandang. 5. Starter. Langkah kerja. 1. Persiapan bahan baku. Mengumpulkan daun kering. 2. Memotong daun kering menjadi kecil-kecil, bisa dicincang juga. 3. Pembuatan lapisan dasar. Memasukkan ranting kecil untuk aerasi. 4. Penyusun lapisan. Menyusun bahan kompos secara berlapis. 5. Membuat lapisan pertama. Tumpukan daun kering. 6. Membuat lapisan kedua. Menumpuk organik hijau. 7. Lapisan ketiga. Mengulangi susunan lapisan. 8. Perawatan kompos seperti penyiraman dan pengadukan. Berikut susunan jadwal kegiatan proyek. 1. Hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025. Kegiatan observasi sampah, studi literasi, dan menyiapkan proyek. 2. Hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Kegiatan pembuatan pupuk kompos dan penyiapan alat dan bahan. 3. Hari Sabtu, tanggal 6 September 2025. Kegiatan pengamatan minggu pertama. 4. Hari Sabtu, tanggal 13 September 2025. Kegiatan pengamatan minggu kedua. 5. Hari Sabtu, tanggal 20 September 2025. Kegiatan pengamatan minggu ketiga. 6. Hari Sabtu, tanggal 27 September 2025. Kegiatan pengamatan minggu keempat. Sekian dari presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang punya hasil. Coba dari sini ada yang ditanyakan dari kelompok atau ada tanggapan? Bagaimana? Tidak, sudah bagus ya. Dari rancangan dan hasil observasinya itu sudah sesuai, baik dari observasi di lapangan maupun dari studi literasinya, ya. Dari bahannya bagaimana nanti cara mencarinya? Dengan mengumpulkan sampah-sampah daun kering di sekitaran lingkaran rumah. Oh iya, rumahnya banyak pepohonan ya di sana. Oh iya, ya sudah, bisa kembali ke mejanya, silahkan. Ya, udah ya. Coba dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya ya, bahwa ilmu pengetahuan itu ternyata kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa. Ini terbukti dari hasil studi kalian tadi, melalui observasi ternyata bisa kita aplikasikan di pembuatan pupuk kompos. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi, ada yang perlu ditanyakan dulu. Ada tidak? Nah, tidak ya. Nah, untuk pembuatan pengolahan sampah, penanganan sampah, tadi kan ada 3. Yang pertama tadi ada apa? Maksudnya pengolahan sampah. Ada secara coba angkat tangan, 1 saja. Coba Mbak, ya.
reuse, menggunakan ulang. Kemudian satunya recycle, itu mendaur ulang. Ya betul. Jadi kalian sudah paham ya bahwa kita nanti melakukan aksi pengurangan sampah dengan cara mendaur ulang. Kalau saya punya ini, nah saya punya mainan lagi. Saya punya permainan seperti tadi ya. Nanti masing-masing kelompok saya harapkan kalian nanti membuka 2 kotak. Dan itu kalian tentukan pengolahannya nanti menggunakan apa ya. Menggunakan reuse atau reduce atau menggunakan recycle ya. Saya punya 12 sampel di sini. Ya. Kalian silahkan kategorikan dari sampel yang kalian buka itu masuk yang mana. Dimulai dari balik sekarang kelompok 8, silahkan perwakilan maju ke depan. Apa itu? Saklar ya. Untuk penanganannya bagaimana? Pilih salah satu, coba. Sampah dari elektronik. Kita apakan itu? Iya betul. Ya, satu lagi. Sampah dari apa? Pilih satu nomor lagi. Nah, pakaian yang sudah tidak terpakai, itu kita apakan itu? Didonasikan toh itu? Pakaiannya berarti apa? Ya. Pilih salah satu. Oh, salah ya ternyata. Ya benar apa anak-anak? Ya, reuse. Kita gunakan kembali. Kelihatannya sudah paham semua tentang sampah ya. Kita harapkan dari belajar di sini kita nanti mengajak semua dari individu kita untuk menjaga lingkungan, terutama memilih dan memilah sampah terus kita manfaatkan ya. Nah, untuk minggu depan kalian persiapkan ya. Minggu depan kita nanti akan membuat desain dari kemasan pupuk yang sudah kalian buat. Dan juga minggu depan ini agenda kita untuk membuat penentuan harga jual pupuk. Jadi nanti disiapkan literasinya, cara pembuatan desain yang bagus itu bagaimana, kemudian untuk penentuan harga jual bagaimana. Besok minggu depan kita lanjutkan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, saya ingin refleksi. Refleksinya dari mana? Dari link Google Form yang sudah saya kirim lewat grup BA. Coba dibuka ya. Terus silakan diisi. Silakan diisi. Di situ ada pertanyaan mengenai kesan kita belajar pada hari ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan, silakan diisi. Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan kalian kirim. Nanti jawaban kalian itu terekam pada Google Form saya, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, coba sebelum saya akhiri, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Unggul. SMKN 1 Trenggalek? Hebat, luar biasa. Terima kasih ya. Sudah ya, saya akhiri pelajaran IPAS hari ini. Jangan lupa dipersiapkan untuk minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.